Langerhans merupakan salah satu jenis sel dendritik yang berfungsi sebagai sel penyaji antigen. Sel ini terbanyak ditemukan di kulit. Beberapa penelitian menemukan bahwa sel Langerhans berasal dari sumsum tulang. Sel Langerhans tidak dapat diidentifikasi dengan menggunakan fiksasi rutin atau pewarnaan histologi biasa, tapi harus dengan mikroskop elektron atau analisis histokimia. Granula Berbeck ialah organel khas yang hanya terdapat di sel Langerhans. Reseptor permukaan penting yang terdapat pada sel Langerhans yaitu MHC kelas 2, fresh dan beberapa integrin serta adhedes. Mekanisme kerja sel Langerhans terlihat jelas pada fase sentilasi dermatitis kontak alergi, yaitu dengan menangkap antigen dan memprosesnya dengan HMC kelas 2 sehingga dapat disajikan kepada sel. Selain memprosesan anti dilakukan oleh MHC kelas 2, sel Langerhans memiliki reseptor CDI yang tidak dimiliki oleh jenis sel dendritik lainnya. Molekul CDI menyajikan antigen dalam bentuk lipid dan glikolipid, baik yang oksigen maupun endogen. DNA replication. DNA adalah molekul terdiri dua helai berpilin satu sama lain membentuk double helix. Setiap helai terdiri dari urutan 4 bahasa kimia, diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Dua helai saling melengkapi. Ini berarti bahwa dimanapun ada T, akan ada A di untai berlawanan, dan dimanapun ada C, setiap helai memiliki ujung dan 3,5 akhir. Dua helai berjalan di berlawanan arah. Dua helai ini pun menentukan bagaimana masing-masing untai DNA direplikasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah untuk memisahkan dua helai. Enzim ini dilakukan oleh enzim disebut heliksase dan hasil di mana pembentukan replikasi garpu. Untaian yang dipisahkan masing-masing memberikan tempat untuk menciptakan untai baru DNA. Enzim yang disebut primase dimulai proses. Enzim ini membuat sepotong kecil RNA disebut primer. Ini menandai titik awal untuk pembangunan untai baru DNA. Enzim yang disebut DNA polimerase mengikat primer dan akan membuat untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah, dari ujung 5 ke ujung 3. Salah satu untai baru DNA termuka untai dibuat terus-menerus. DNA polimerase menambahkan basa satu persatu di 5 ke 3 arah. Untai lainnya, untai tertinggal tidak bisa dibuat dengan cara terus-menerus ini karena berlawanan arah. DNA polimerase karena itu hanya dapat membuat alir disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. DNA polimerase kemudian setiap fragmen dimulai dengan primer RNA.
DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa DNA dalam 5 ke 3 arah. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut bahwa untai tertinggal. Fragmen Okazaki lain kemudian dibuat dalam proses ini diulang lagi. Setelah DNA baru telah dibuat, enzim eksokliniase menghapus semua primer RNA dari kedua untai DNA. Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Dengan DNA, akhirnya segel ligase DNA enzim fragmen DNA di kedua helai untuk membentuk terus-menerus untai ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif. Karena setiap molekul DNA terdiri dari yang lama untai dilestarikan DNA. Dan satunya yang baru.